Halo teman-teman, kali ini kita mau belajar tentang array pada Golang. Jadi apa itu array? Langsung aja kita mulai. Jadi array ini adalah sekumpulan data yang bertipe sama gitu ya, dan ditampung pada satu variabel gitu. Jadi sudah dipastikan array ini isinya atau kontennya itu tipe datanya harus sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ya string semua, kalau misalkan integer ya integer semua gitu. Selanjutnya, untuk nilai kapasitasnya atau konten length dari si array tersebut itu harus kita tentukan di awal pada saat pembuatan. Selanjutnya, nilai kapasitas array ini tidak bisa bertambah ketika array sudah dibuat atau diinisialisasi gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya nilai kapasitasnya adalah 5 gitu ya, terus mau kita tambah gitu jadi 6 atau jadi 7 gitu ya, nah nanti akan terjadi error gitu di Golang. Selanjutnya, setiap elemen pada array itu memiliki indeks, di mana indeks ini menggambarkan posisi atau urutan elemen tersebut di dalam array gitu. Contohnya kayak gimana? Kita langsung aja buka kode editor kita. Kita langsung mulai ya. Jadi penginisialisasian array pada Golang itu ada 3 cara. Yang pertama kayak gini. Jadi kita buat dulu nama variabelnya, terus kita kasih nilai kapasitasnya. Di sini kita kasih 3. Terus kita kasih tipe datanya apa. Jadi di sini hewan ini nama variabel array-nya, 3 ini adalah nilai kapasitasnya, dan string tipe data dari si konten array tersebut gitu. Selanjutnya kita bisa isi nilai array tersebut dengan cara seperti ini. Hewan h0 seperti array pada umumnya, array itu dimulai dari indeks 0 gitu ya. Jadi indeks pertamanya si hewan ini kita mulai dari 0. 1 ayam domba. Oke. Jadi di sini sudah kita isi array dari si variabel hewannya. Indeks pertama atau indeks 0 itu gajah, indeks keduanya ayam, indeks ketiganya domba gitu. Nah, selanjutnya kita coba print. Printlen isi array. Sini kita kasih /t. Ada tabulasinya ketika kita print gitu ya. Oke, kita save. Kalau kita jalanin, oke, isi array ada gajah, ayam, domba gitu. Nah, cara kedua kita bisa dengan cara seperti ini. Var animal ya, sama dengan 3 string. Nah, di sini langsung kita isi arraynya. Gajah, ayam, domba. Nah, kayak gini juga bisa. Jadi kita menginisialisasi sekaligus kita isi dari si variabel array-nya. Kita coba print ya. Kita copy aja yang di atas. Coba ini kita ganti di sini. Isi di sini kita hewan, di sini animals. Kita jalanin, go run. Oke, sama ya. Isi array hewan, gajah, ayam, domba. Isi array animals, gajah, ayam, domba. Nah, yang ketiga, kita bisa dengan cara vertikal.
sebetulnya caranya sama kayak yang ini, cuman ini horizontal ke samping ya. Sebenarnya kan kalau misalkan nanti kita isinya ada banyak gitu ya, itu jadi kayak kurang enak aja dilihat gitu. Nah, kita bisa ke bawah atau vertikal dengan cara kayak gini. Gajah, ayam, domba. Oke, kayak gini. Nah, cuman kalau ketika kita pakai cara yang vertikal ini, di setiap akhir dari arraynya itu kita harus kasih koma. Kalau digolang gitu ya. Isi akhir dari array, kalau misalkan dia ke bawah gitu, nah itu kita harus kasih koma. Walaupun dia elemen terakhir gitu ya. Coba jalanin lagi buat mastiin. Oke, nah ini bener ya. Nah, sebetulnya ada cara satu lagi dengan cara kita nggak perlu ngisi nilai kapasitas dari arraynya, cuma di sini kita harus tetap. Nah, caranya kayak gini. Cuman di sini kita harus tetap mengisi konten arraynya gitu ya. Jadi walaupun di sini kita nggak ngisi nilai kapasitasnya, tapi kita harus sudah sekaligus mengisi konten dari si variabel arraynya. Jadi secara otomatis Golang akan menghitung nilai dari kapasitasnya berdasarkan konten yang kita isi gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak gini doang, nah ini akan error. Jadi kita harus ngisi. Sampai sini kira-kira kayak gitu ya, masih aman lah ya. Ini kita balikin lagi ke 3 gitu ya. Nah, terus sekarang kita mau coba ambil indeksnya, indeks dari elemen animals. Isi indeks pertama. Nah, karena dia mulai dari 0, kalau misalnya kita mau ngambil ayam, berarti kita panggil indeks ke 1 gitu ya. Kalau misalnya kita mau ngambil domba, berarti indeksnya yang kedua gitu. Coba kita jalanin. Kita hapus dulu. Oke, keluar ya ayam. Selanjutnya, tadi kan di awal di sini di nilai kapasitas array tidak bisa bertambah setelah array berhasil dibuat gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba di sini, kita misalnya menambahin gitu ya, animals 4 sama dengan kucing misalkan. Nah, ini nggak bisa nih. Di sini errornya adalah index 4 out of bounds gitu. Jadi dia di luar dari cakupannya. Tapi kalau misalnya kita di sini mau ganti nilai dari domba, berarti kan 0, 1, 2, berarti elemen kedua. Nah, ini bisa. Dianggapnya kucing akan menggantikan si domba gitu. Kalau nggak percaya kita coba. Ini kita matiin dulu. Oke, gajah, ayam, kucing. Nah, sebetulnya ketika kita ingin menambahkan satu elemen lagi gitu ya dari si variabel array ini, sebetulnya di Golang itu kita bisa menggunakan slice gitu. Di sini kita coba contohin sedikit slice, cuma nanti secara lebih jelasnya akan ada video sendiri gitu untuk slice. Tapi karena di sini kita ingin tahu solusinya gimana, jadi di sini kita buat aja baru animal slice. Ini samain aja. Animal slice. Di sini kita coba print dulu. Supaya enggak error. Oke, kita coba jalanin. Kita cek dulu slash-nya jalan atau enggak. Oke, isi slash animal gajah, ayam, domba. Nah, ketika kita ingin menambahkan satu elemen lagi gitu ya di sini. Tadi kan kita kayak gini ya. Animal slash 3 misalkan. Kucing gitu ya. Coba kita jalanin. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Nah, caranya bukan seperti ini gitu ya. Caranya kita menggunakan function yang namanya append. Gimana caranya? Ini kita ganti.
Di sini kita panggil lagi animal slice-nya, terus kita pakai function namanya append. Nah, di sini dia akan langsung disuggest manggil animal slice, lalu kita tambahin konten yang ingin kita tambah. Ini kucing misalkan. Oke. Harusnya di sini nanti akan muncul kucing gitu. Nah, gajah, ayam, domba, kucing. Jadi kira-kira seperti ini penjelasan tentang array pada Golang. Sedikit kita sentuh tentang slice, cuma nanti slice akan ada video tersendiri. Untuk lebih jelasnya slice nanti ada video selanjutnya. Cuma untuk array sekian dulu, kira-kira seperti ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, ada yang ingin kita diskusikan, bisa kalian komen atau bisa kalian DM saya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Thank you.